Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa memulai hidup baru di luar surga. Mereka harus bekerja keras dengan keringat mereka sendiri untuk bertahan hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan. Tidak lama kemudian, Hawa mengandung dan melahirkan anak laki-laki pertamanya. Ia menamainya Kain, yang artinya diperoleh. Sambil berkata, "Aku telah memperoleh seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kemudian Hawa melahirkan anak keduanya yang diberi nama Habel. Seiring berjalannya waktu, kedua anak ini tumbuh dewasa dan memilih jalan hidup yang berbeda. Kain menjadi seorang petani yang mengolah tanah dan menanam berbagai tanaman. Sementara itu, Habel memilih untuk menjadi seorang gembala, merawat kawanan domba dan kambing. Keduanya bekerja keras sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Suatu hari, tiba saatnya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas hasil kerja mereka. Kain, sebagai seorang petani, membawa sebagian dari hasil panen ladangnya. Di sisi lain, Habel, sebagai seorang gembala, mempersembahkan yang terbaik dari kawanannya. Ia memilih anak sulung dombanya yang paling gemuk dan sehat. Tuhan menerima persembahan Habel dengan senang hati, namun persembahan Kain tidak diterima olehnya. Melihat hal ini, Kain menjadi sangat marah. Wajahnya menjadi muram dan penuh dengan kekecewaan serta iri hati. Tuhan melihat kemarahan di hati Kain dan menegurnya dengan lembut. Tuhan berkata, "Mengapa engkau marah? Mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Tapi jika tidak, dosa sudah menunggumu di depan pintu. Ia sangat menginginkan engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ini adalah sebuah peringatan dan juga kesempatan bagi Kain untuk mengendalikan emosinya dan memilih jalan yang benar. Sayangnya, Kain tidak menghiraukan peringatan Tuhan. Rasa cemburu dan amarah sudah menguasai hatinya. Suatu hari, dengan niat jahat yang tersembunyi, Kain mengajak adiknya, Habel, untuk pergi ke padang. Ketika mereka hanya berdua di sana, jauh dari siapapun, Kain menyerang Habel dan membunuhnya. Ini adalah tragedi pertama dalam sejarah manusia. Pembunuhan pertama yang tercatat di mana seorang saudara membunuh saudaranya sendiri karena iri hati. Setelah kejadian mengerikan itu, Tuhan memanggil Kain dan bertanya, "Di manakah Habel, adikmu itu?" Kain, dengan penuh kesombongan dan mencoba menutupi perbuatannya, menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Jawaban ini menunjukkan betapa jauhnya Kain telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan pun mengumumkan hukuman untuk Kain. Tanah yang telah menyerap darah Habel tidak akan lagi memberikan hasil panen yang baik untuk Kain, sekeras apapun ia bekerja. Kain dihukum untuk menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi tanpa tempat tinggal yang tetap. Mendengar hukumannya, Kain mengeluh bahwa hukumannya terlalu berat untuk ditanggung. Ia merasa takut bahwa siapapun yang bertemu dengannya akan membunuhnya sebagai balas dendam. Maka Tuhan, dengan belas kasihannya, memberikan sebuah tanda pada Kain. Tanda ini bukan hukuman tambahan, melainkan sebuah perlindungan agar tidak ada seorang pun yang akan membunuhnya. Setelah itu, Kain pergi meninggalkan hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod, yang artinya pengembaraan, di sebelah timur Eden, kehilangan kedua putranya, Habel yang meninggal dan Kain yang diusir. Tentu menjadi duka yang mendalam bagi Adam dan Hawa. Namun, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Hawa kembali melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, yang berarti pengganti. Hawa berkata, "Allah telah memberiku keturunan lain
sebagai ganti Habel karena Kain telah membunuhnya. Dari garis keturunan Set inilah silsilah orang-orang yang tetap setia dan menyembah Tuhan terus berlanjut, membawa harapan baru bagi umat manusia. Kisah Kain dan Habel adalah pengingat yang kuat tentang bahaya iri hati dan amarah yang tidak terkendali. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberikan kita pilihan antara yang baik dan yang jahat, dan kita harus berjuang untuk menguasai dosa. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton.